Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat, meliputi bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik leleh, titik beku, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Salah satu sifat fisika adalah massa jenis. Massa jenis adalah hasil bagi massa zat dengan volumenya. Rumus massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Massa jenis satuannya kilogram per meter kubik, massa satuannya kilogram, dan volume satuannya meter kubik. Selain wujud zat dan partikel penyusunnya, massa jenis merupakan salah satu penanda zat itu. Berikut adalah tabel massa jenis materi. Contoh penerapan massa jenis adalah pada obat pembasmi serangga. Misalnya nyamuk meletakkan telurnya di atas permukaan air kemudian meletas menjadi jentik-jentik. Untuk membasmi nyamuk di permukaan air yang tergenang, maka diperlukan obat pembasmi serangga yang memiliki massa jenis yang lebih kecil dari massa jenis air. Pembasmi serangga tersebut akan berada di permukaan air dan mampu membasmi telur-telur maupun jentik-jentik nyamuk. Selanjutnya kita masuki pembahasan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contoh perubahan fisika yaitu ketika merebus air, maka air akan berubah menjadi uap. Atau pada beras yang ditumbuk menjadi tepung, lilin meleleh kemudian lelehannya menjadi keras kembali, kertas yang dipotong kecil-kecil, atau pada kayu yang dipotong menjadi kursi. Dan dapat juga berupa perubahan wujud, di mana mencair, menyublim, dan menguap itu menyerap kalor, sedangkan membeku, mengkristal, dan mengambun itu melepaskan kalor. Selanjutnya kita bahas tentang perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contoh perubahan kimia yaitu beras menjadi nasi, kertas yang dibakar menjadi abu, besi yang berkarat, pada pembakaran kembang api, proses memasak telur yang mengubah bagian protein telur dari bening menjadi putih, buah apel yang membusuk, atau kedelai jadi tempe, dan pada proses singkong menjadi tape. Ciri-ciri perubahan kimia yaitu 1. Terbentuknya zat baru, 2. Terbentuknya gas, 3. Terbentuknya endapan, 4. Terjadinya perubahan warna, 5. Terjadinya perubahan suhu. Reaksi kimia yang ditandai dengan terbentuknya gas yaitu pada reaksi magnesium dengan asam klorida menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Pada terbentuknya endapan contohnya yaitu barium klorida bereaksi dengan natrium sulfat akan menghasilkan endapan putih barium sulfat dan natrium klorida. Terjadinya perubahan warna contohnya yaitu reaksi kimia yang khas antara tembaga sulfat dengan air. Warna tembaga sulfat adalah putih, apabila ditambahkan air warnanya berubah menjadi biru. Selanjutnya terjadi perubahan suhu. Perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari atau ke lingkungan. Akibatnya suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu pereaksinya. Kesimpulannya yaitu, pada perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, komposisi materi tidak berubah. Pada perubahan kimia terbentuk zat baru, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan atau perbedaan.